Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzayyin Hilmi dan ini teman saya Sulaim Irlandi. Kami akan mencoba untuk menerangkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Asy-Syaibani. Dari materi kami akan membahas beberapa poin. Biografi As-Sabandi, hidup di dua dinasti. Bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad Jazari As-Sabani. Ia lahir di Wasit tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi dan wafat pada tahun 180 Hijriah atau 804 Masehi. As-Sabani hidup di dua dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Biografi yang kedua yaitu menghafalkan Al-Quran. Pendidikan As-Sabani berawal di rumah, di bawah bimbingan langsung dari ayahnya, yang tak lain merupakan seorang ahli fikih zamannya. Biografi yang ketiga, berguru pada sejumlah ulama. Pada usia 19 tahun, As-Sabani belajar pada Imam Abu Hanifah. Kemudian ia belajar kepada Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Dan kedua imam inilah As-Sabani memahami fikih mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama mazhab tersebut. Biografi yang keempat yaitu mengkombinasikan aliran. Memiliki keluasan ilmu dan pendidikan membuat As-Sabani dapat mengkombinasikan antara aliran ahli ra'yi di Irak dan ahlul hadis di Madinah. Biografi yang kelima yaitu menelurkan pemikiran ekonomi Islam sepanjang hidupnya. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fikihnya, Asy-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan. Yang pertama ialah Zahir Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah. Golongan yang kedua ialah An-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri. Pemikiran ekonomi Imam As-Syaibani. Kitab Al-Kasbu adalah karya tulis Imam As-Syaibani yang terkenal hingga banyak para ekonomi muslim yang merujuk pada kitab tersebut. Salah satu pemikiran Imam As-Syaibani yaitu kekayaan dan kefakiran. Dan ini As-Syaibani lebih berpendapat bahwa sifat-sifat fakir memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sifat kaya. Namun fakir di sini bukan diartikan sebagai orang yang meminta-minta. Dan menurut Imam As-Syaibani, dengan pemikiran kekayaan yaitu manusia hidup berkecukupan baik untuk keluarga maupun dirinya sendiri. Dan di sini yang dimaksud klarifikasi usaha-usaha perekonomian, yaitu usaha perekonomian secara umum. 1. Pertanian, 2. Perdagangan, 3. Sewa menyewa, 4. Perindustrian. Usaha-usaha perekonomian segi hukum yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Apabila usaha-usaha perekonomian yang mutlak dilakukan untuk memahami kebutuhannya serta yang ditanggungnya. Yang dimaksud kebutuhan ekonomi yaitu dalam hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang dimaksud dengan spesialis dan distribusi pekerjaan, Imam As-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain. Jelas, makhluk sosial. Imam As-Syaibani juga mengatakan bahwa apabila seorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu
ataupun membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Keduanya ini di distribusi pekerjaan di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersama, yaitu aspek religius dan aspek ekonomi. Kontekstualisasi pemikiran Asy-Syaibani dalam perekonomian di Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa yang pertama ialah pemikiran beliau adalah tentang al-kasbu, yaitu mencari rezeki dengan berbagai cara yang halal, seperti berjualan makanan halal, misal nasi pecel, atau membuka jasa cukur rambut dan lain-lain. Itu semua terdapat di Indonesia. Lalu yang nomor dua, kontekstualisasi konsep kekayaan dan kefakiran. Beliau berpendapat tadi bahwa sifat fakir itu lebih mulia daripada sifat kaya dalam berbagai sudut pandang. Di Indonesia ini juga sudah ada seperti kehidupan petani yang jujur, yang sederhana, itu lebih baik dari seorang anggota DPR yang korup meskipun kaya. Lalu kontekstualisasi klasifikasi usaha-usaha perekonomian, dari sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian, semuanya ada di Indonesia. Pengklasifikasian yang selanjutnya ialah dalam segi hukum ada usaha yang fardhu kifayah, seperti contoh dokter atau rumah sakit. Lalu hukum yang kedua ialah usaha fardhu ain, seperti halnya berdagang atau usaha-usaha lain untuk menafkahi keluarga. Lalu kontekstualisasi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Di Indonesia dan bahkan dimanapun itu, manusia selalu membutuhkan yang namanya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal untuk hidup. Lalu yang kelima, kontekstualisasi pemikiran oleh Asy-Syaibani yang kelima ini ialah seperti bila sakit, pergi ke dokter, bila ingin membeli buku, pergi ke penjual buku, dan lain-lain. Intinya bahwa siapapun yang ingin memenuhi hajatnya, maka datangilah ahlinya. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, baik itu sengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.